Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang Mesir kuno dan Mesopotamia. Perkenalkan, nama aku Jari Tiafidik. Perkenalkan, nama saya Yunur Fauzia. Aku Anissa Rifat Mubarokah. Aku Risti Anggraini. Saat ini aku akan menjelaskan tentang busana, sepatu, dan film yang bersangkutan dengan Mesir kuno. Pakaian perempuan Mesir kuno yang pertama ada silk dress. Silk dress adalah sepotong kain yang paling sederhana dan paling sering digunakan oleh wanita pada zaman Mesir kuno. Kain ini berbentuk persegi panjang yang dilipat satu kali dan dijahit tepinya untuk membuat tabung yang membentuk tubuh, seperti yang ada pada gambar di sini. Selanjutnya ada kalasiris. Kalasiris sendiri ini adalah pakaian yang paling khas dan penting yang digunakan oleh wanita maupun pria pada zaman Mesir kuno. Gaun ini terbuat dari linen panjang yang membentuk kemeja tanpa kerah atau tunika dengan dekorasi fez. Di sini juga ada contoh kain linen dan juga cara penggunaan yang biasanya wanita pada zaman Mesir kuno pakai untuk dijadikan pakaian. Selanjutnya ada pelengkap yang biasa digunakan saat kita menggunakan kalaris. Yang pertama itu ada scanty atau sarung pendek yang biasanya digunakan di pergelangan tangan. Selanjutnya juga ada stola atau selendang bahu yang digunakan di bahu dengan menyampirkan kain. Selanjutnya juga ada pectoral atau hiasan bahu yang biasanya ditaruh di sekitar bahu sini. Kekuasaan dan kekayaan pada zaman Mesir kuno. Biasanya yang menggunakan jas ini itu berada dari kalangan atas. Semakin banyak lipatannya, semakin mahal juga dan semakin menunjukkan pula dari mana kalangan atasnya berada. Di sini juga ada contoh laki-laki maupun perempuan dahulu. Kenapa mahal dan kenapa flash ditujukan kepada orang yang mempunyai tata tinggi? Karena konon katanya pembuatan flash ini sulit. Selanjutnya ada scanty atau pakaian laki-laki. Pakaian laki-laki pada zaman Mesir kuno ini menggunakan rok yang dililit di pinggang yang biasa terbuat dari kulit binatang dan linen. Seperti pada gambar di sini tadi. Selanjutnya, pakaian Firaun pada zaman Mesir kuno. Firaun sendiri adalah raja yang tentu saja menggunakan pakaian yang berbeda dari rakyatnya. Dia biasanya menggunakan pakaian yang banyak menggunakan emas, juga menggunakan hiasan kepala dengan seperti ini saat kemanapun dia pergi. Selanjutnya, anak-anak pada zaman Mesir kuno biasanya tidak menggunakan pakaian sampai usia 6 tahun. Tapi mereka juga diperbolehkan menggunakan pakaian untuk menghindari dari panasnya gurun pasir. Selanjutnya ada pakaian-pakaian saat ini yang terinspirasi dari zaman Mesir kuno. Yang pertama ada Chanel di Meteors 2019, ini. Selanjutnya juga ada Temperley London untuk fall winternya di tahun 2013. Lalu juga ada Alexander Potter untuk fall winternya juga di tahun 2012. Selanjutnya ada Jamendel untuk spring summernya di 2013. Pada zaman Mesir kuno dulu, orang-orang sudah menemukan yang namanya sandal yang membentuk datar dan bentuk seperti perahu. Biasanya digunakan untuk menghindari dari panasnya gurun pasir. Sini ada contoh sandalnya, dan di sini juga ada foto yang ditemukan pada zaman Mesir kuno. Selanjutnya ada film-film yang bisa membuat kita melihat bagaimana suasana pada zaman Mesir kuno. Yang pertama ada Cleopatra di 1963, selanjutnya ada The Mummy di 1999, lalu juga ada Tut di 2015, ada The Mummy di 2017, dan Gods of Egypt di 2016. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang hairstyle, makeup, dan aksesoris pada Mesir kuno. Yang pertama ada hairstyle. Mengapa sih orang-orang Mesir kuno tidak suka punya rambut di kepala dan rajin mencukur kepalanya dan tetap botak serta hanya memakai wig? Orang Mesir kuno mencukur seluruh rambut mereka karena alasan kebersihan dan menghindari kutu dan juga karena cuaca Mesir yang sangat panas. Baik wanita maupun pria, orang Mesir kuno dari semua kalangan mencukur seluruh bagian tubuh mereka dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tapi anehnya kalau mereka muncul di hadapan publik tanpa rambut di kepala, itu akan dianggap memalukan. Ternyata punya rambut juga masih dianggap modis, hanya kurang praktikal saja. Jadi pada zaman itu banyak menggunakan rambut palsu dan bahkan jenggot palsu saat berpergian. Gaya rambut Mesir kuno mencerminkan status sosial dan identitas seseorang. Wig juga digunakan sebagai perlindungan terhadap matahari selama kerajaan baru. Gaya memakai rambutnya di Mesir kuno dengan rambut dikepang. Wanita Mesir kuno juga mempertahankan gaya rambut yang panjang atau pendek. Lebih memilih rambut mereka yang ramping dan model bob dengan dagu yang sempit.
Selanjutnya ada makeup pada Mesir kuno. Pada Mesir kuno, makeup digunakan sebagai cara untuk mengesankan para dewa dan demikian dikenakan oleh pria dan wanita. Orang-orang Mesir kuno sangat menyukai makeup. Mereka menggunakan makeup untuk berbagai keperluan, termasuk untuk mempercantik diri, melindungi kulit dari sinar matahari, dan menunjukkan status sosial mereka. Salah satu produk makeup yang paling populer di zaman Mesir kuno adalah kohl. Kohl digunakan untuk menghias mata, terutama di bagian bawah mata. Kohl dipercaya dapat melindungi mata dari sinar matahari dan mengusir nyamuk. Selain itu, orang-orang Mesir kuno juga menggunakan berbagai produk makeup lainnya, seperti eyeshadow, blush on, dan lipstick. Mereka juga menggunakan deodoran dan parfum untuk menjaga tubuh mereka tetap harum. Selain itu juga ada bubuk lapis lazuli, bahan kosmetik untuk Cleopatra. Jadi itu bubuk yang berwarna biru. Dan ini salah satu contoh makeup yang sedang saya pakai. Dengan eyeliner yang panjang dan juga warna makeupnya tuh mencolok banget. Selanjutnya ada aksesoris. Aksesoris Mesir kuno banyak beragam item seperti kalung, gelang, cincin, dan ornamen kepala. Kebanyakan aksesorisnya terbuat dari emas, perak, batu mulia, dan lain-lain. Motifnya dan desainnya mencerminkan simbolisme keagamaan dan kebudayaan Mesir kuno. Dan ini adalah beberapa contoh aksesoris pada Mesir kuno. Salah satu contohnya itu ada pektoral. Jadi dia tuh kayak buat bros buat bahu aja, kayak menghias bahunya. Terima kasih. Di sini aku akan membahas zaman Mesopotamia untuk busana, alas kaki, dan juga film. Oke, sekarang kita masuk ke zaman Mesopotamia, di mana pada zaman Mesopotamia sendiri sudah terbagi menjadi beberapa bagian. Terdapat Sumeria, Babilonia, dan Assyria, juga terdapat Persia. Sekarang kita masuk untuk busana Sumeria. Sumeria sendiri, untuk bangsa Sumeria sendiri, bagi pria dan wanita, menggunakan sebuah rok yang berasal dari kulit domba dan wol, di mana rok ini digunakan dari pinggang sampai ke lutut. Tetapi bagi orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi, seperti bangsawan atau memiliki posisi yang lebih penting, maka akan menggunakan sampai ke pergelangan kaki. Kaun nakis ini sendiri menggunakan pola overlapping petals atau pola berumbai yang menunjukkan tumpang tindih. Lalu di samping ini, patung ini terdapat patung Iku Samagan, Raja Mari yang sedang menggunakan kaun nakis sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Ini merupakan contoh-contoh lain dalam penggunaan kaun nakis pada zaman Sumeria. Selanjutnya kita masuk ke Babilonia dan Assyria. Jadi untuk Babilonia sendiri dan Assyria, busana yang mereka kenakan, umumnya masyarakat Babilonia itu menggunakan bentuk dasar pakaian yang berlengan pendek untuk Babilonia dan Assyria, berlengan pendek. Lalu, tetapi untuk Babilonia sendiri menggunakan kain yang membentuk spiral, melingkari badan, di mana dihiasi lagi dengan pita atau rumbai. Inilah yang menjadi ciri khas Babilonia dan Assyria, yaitu pita atau rumbai tersebut. Jadi, semakin tinggi atau semakin lebar atau semakin menjuntai rumbai atau pita yang dipakai, maka kedudukannya semakin tinggi. Jadi busana pada zaman ini itu memperlihatkan posisi dan kedudukannya. Lalu di gambar yang ini, yang kiri dan juga tengah, itu menggambarkan Babilonia. Jadi perbedaan yang terlihat dari Babilonia dan Assyria itu, kalau misalkan Babilonia, dia kain yang dipakai itu menjuntainya ke atas kedua belah sisi. Tetapi kalau misalkan untuk Assyria sendiri, dia kain yang dipakai itu seperti selendang, cuma dari satu sisi aja. Ini di sebelah kanan ada perbedaan Babilonia dan Assyria, yang sebelah kiri dia high price-nya Babilonia, lalu di sebelah kanannya itu sebagai king-nya Assyria. Jadi perbedaannya yang terlihat jelas itu di bagian ini. Ini merupakan contoh-contoh lain dari busana Babilonia dan Assyria. Untuk ini masuk ke zaman Babilonia, yang kita tahu dari dua sisi, kanan dan kiri, pita yang memperlihatkan. Ini juga memperlihatkan Babilonia. Jadi kalau Assyria sendiri itu, dia terkenal dengan kain yang bagian bawahnya itu dipotong, serong. Jadi kalau pas udah dililitin, dia itu kayak ngebentuk, ada sisa ujungnya gitu, yang membentuk segitiga. Jadi dia kayak ngebentuk segitiga gitu.
Ini sendiri Assyria, ini juga Assyria. Lalu di sebelah sini ada Assyria, lalu sampingnya Babilonia. Menurut pengikatannya seperti ini, dililitkan. Dia kainnya itu dililit, tapi dia dililitnya itu serong, jadi dia kayak meninggalkan sisa yang berbentuk segitiga gitu. Di ujungnya berbentuk segitiga. Terus juga ada kainnya sampai ke sebelah satu sebelah sisi gitu. Ini jadinya seperti ini. Ini Assyria. Ini untuk wanitanya. Wanitanya sendiri menggunakan gaun berlengan pendek dengan selendang di bahu. Seperti ini contohnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke zaman Persia, di mana fashion di zaman Persia sendiri itu terkenal dengan menggunakan tunik atau sejenis kaftan yang disebut kendis. Dikarenakan kendis itu sangat lebar, jadi yang bagian berlebihnya itu dilipat, disusun biar dia itu nampak seperti bagian dekoratif, kayak draperi yang dekoratif kayak gitu. Lalu selanjutnya ini ada contoh-contoh busana Persia sendiri. Jadi dia dari kendis tadi, gara-gara terlalu lebar kendisnya, jadi dia lipat-lipat. Jadi kayak bentuk draperi yang dekoratif kayak gitu. Jadi kayak buat hiasan. Ini dia busana perangnya. Jadi kalau untuk busana perangnya sendiri, dia terdiri dari dua bagian. Bagian bawahnya biasanya disebut dengan salvar, terus bagian atasnya itu disebut dengan khalat. Jadi untuk Mesopotamia sendiri, terlebih untuk Persia, itu yang sangat menonjolkan yaitu pemilihan warna yang cerah dan juga yang bermotif. Ini bentuk pengikatannya seperti ini. Jadi dia dari kendisnya tadi, dia untuk sisanya sudah membentuk seperti ini. Terus dia masih terdapat sisa di samping, lalu dia rapikan dengan cara dia lipat lagi sisanya. Jadi untuk alas kakinya itu terbuat dari kulit kayu. Dia itu masih berbentuk sandal seperti ini. Ini kalau untuk perempuannya juga udah ada beberapa yang menggunakan seperti hak. Film sendiri yang mencerminkan zaman Mesopotamia tidak terlalu banyak. Tetapi ada satu film yang di beberapa bagian film ini menunjukkan latar belakang pada zaman Mesopotamia, yaitu AM 1963. Tentang make up, aksesoris, dan gaya rambut pada era Mesopotamia. Dan juga mereka gunain pigmen merah, jadi kuning, biru, hijau, terus hitam buat menciptakan berbagai warna. Nah, warna itu dibuat dari warna alam. Terus terdapat juga untuk hiasan mata. Biasanya laki-laki juga gunain hiasan ini buat nunjukin maskulinitas. Ada aksesoris. Aksesoris ini juga digunain buat nunjukin status sosial. Nah, aksesoris pada masa ini juga punya ciri khas kayak yang rumit, terus biasanya juga aksesoris dibuat dari emas, batu permata, perak, dan lainnya. Terus juga biasanya dibuat jadiin kalung, hiasan kepala, dan anting. Hiasan tersebut juga kayak punya fungsi kayak buat upacara keagamaan. Contohnya kayak ada kalung yang kuning, terus juga hiasan kepalanya juga. Terus ada hairstyle. Ada awal-awalnya rambutnya itu dibotakin. Nah, pria mulai memanjangkan rambutnya dan menatanya secara bergelombang. Kemudian buat ceweknya, nah biasanya mereka tuh manjangin rambutnya. Kemudian dililitkan ke atas kepala hingga menutupi bagian atasnya. Nah, mereka juga menghiasinya dengan berbagai perhiasan. Ini tuh si rambutnya jadi kayak sanggul gitu.